Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yen. Wih, lagi sibuk apa nih Bu Neng? Ya biasa lah Bu Yen, ini lagi bikin modul ajar. Kenapa Bu Yen? Iya, mau sharing-sharing sedikit nih. Begitu ya boleh gimana Bu Yen? Kira-kira tujuan Bu Yen nih pertemuan hari ini apa ya? Iya Bu Neng, tujuan kali ini sih tadinya saya tuh ingin banget nih Bu Neng, saya tuh ingin banget murid saya tuh punya kesadaran diri gitu atas apa yang dia tindakin, baik yang positif ataupun yang negatif yang mereka lakukan. Karena memang kenyataannya tuh ada anak murid nih Bu Neng, ada anak murid tuh dia tuh super tidak bisa diem, udah gitu dia sama temennya tuh suka iseng gitu. Jadi teman-teman yang diisengin itu selalu melapor tuh ke saya. Bahkan guru mapel pun juga melapor kalau anak ini memang luar biasa di kelas gitu. Makanya sudah saya tegur tapi masih belum juga berubah. Nah, kira-kira dari tujuan Bu Yeni pertemuan hari ini ada gak kira-kira hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Yeni dalam meraih tujuan tersebut? Nah, hambatannya sih memang siswa saya itu di kelas itu memang sedikit kurang bisa bertanggung jawab sih Bu Neneng. Itu kurang disiplin banget gitu. Kayak apa sih? Kayak mencari perhatian gitu. Dan sifat isengnya itu tuh jadi sebuah kebiasaan, jadi sehingga sulit banget diubah gitu. Pernah tuh saya tanya tuh, kenapa kok kamu suka iseng sih sama temen-temennya gitu. Jawaban dia, iya Bu, saya kalau nggak iseng kayaknya nggak enak gitu katanya. Oh gitu. Nah, kira-kira solusi apa nih menurut Bu Yeni ya dari hambatan yang terjadi yang agar tujuan Bu Yeni ini tercapai? Kira-kira apa solusinya? Awalnya sih saya kan memang sebenarnya sudah membuat keyakinan keras tuh pada awal tahun pelajaran baru untuk supaya anak-anak mempunyai kesadaran diri dan punya tanggung jawab masing-masing gitu. Kayaknya mungkin akan saya tambahkan sedikit dari keyakinan yang udah dibuat. Nah, kalau begitu kira-kira apa rencana Bu Yeni ya dalam mencapai tujuan yang ingin Bu Yeni capai? Rencana saya sih awalnya sih saya punya strategi nih Bu Neng. Saya punya strategi tuh yang pertama mungkin saya akan ngajak dulu nih siswa yang memang bersangkutan ini yang nggak bisa diem nih, saya akan ngajak bicara gitu, tapi melalui segitiga restitusi sehingga dia juga bisa mengetahui nih apa yang mau dia inginkan gitu. Terus yang kedua mungkin saya akan pemanggilan orang tua untuk bisa lebih memberikan perhatian lebih terhadap anaknya dan menginformasikan terkait tingkah laku anaknya. Nah, yang ketiga itu saya akan melibatkan murid yang bersangkutan ini ke dalam kegiatan di kelas. Misalnya nih, karena dia suka iseng sama nggak bisa diam, saya kasih tanggung jawab dia nih sebagai ketua keamanan di kelas gitu. Jadi yang mengatur teman-temannya. Terus saya juga akan memberikan dia meminta bantuan sama dia buat membagikan buku atau belajar di luar kelas gitu, sehingga memang keisengannya itu berubah gitu. Oh, itu sudah bagus Bu Yen. Nah,
dari rencana yang Bu Yeni akan terapkan, kira-kira apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bu Yeni dikatakan berhasil? Kalau untuk ukuran keberhasilan, ketika memang murid tersebut udah nggak menunjukkan keisengannya lagi tuh. Terus karena sudah dikasih tanggung jawab sebagai ketua keamanan, nanti akan saya lihat juga nih lebih bertanggung jawab nggak gitu. Dan aktifnya sekarang di kelas aktif positif atau aktif negatif. Kayaknya seperti itu. Oh gitu ya, udah bagus sih Bu Yeni tuh. Nah, dari ukuran keberhasilan yang menurut Bu Yeni sudah sampaikan, apa ada komitmen Bu Yeni terhadap rencana aksi yang akan Bu Yeni laksanakan? Komitmen saya sih, nah maksudnya murid yang bermasalah itu bisa menjadi lebih disiplin, bisa lebih bertanggung jawab, dan bisa melaksanakan keyakinan kelas yang memang sudah disepakati bersama gitu. Serta adanya kolaborasi antara orang tua sehingga dia bisa lebih memotivasi anaknya dan memberi perhatian lebih untuk anaknya tersebut. Nah, itu sudah bagus Bu Yen. Nah, dari komitmen Bu Yeni, kira-kira adakah yang siap membantu untuk Bu Yeni dalam menjaga komitmen tersebut? Yang bisa membantu saya mungkin rekan sejawat saya gitu yang memang mengajar dalam satu kelas atau satu level, misalnya karena saya kelas 6 mungkin sesama ke kelas 6, sama yang kedua guru mapel yang memang terkait yang mengajar di kelas saya gitu. Dan juga dengan orang tua tentunya karena mereka yang punya peranan penting juga di rumah. Ah ya Bu Yen, itu sudah bagus Bu Yen. Nah, kira-kira nih dari coaching hari ini, apakah tindak lanjut selanjutnya, adakah coaching selanjutnya akan berlanjut atau tidak nih Bu Yen? Kayaknya untuk sekarang cukup dulu segitu deh Bu Neng. Iya. Kayaknya saya udah mulai ada nih gambaran tindakan yang mungkin akan saya lakukan ke depan nih untuk mengatasi murid saya nih gitu. Mungkin nanti ketika dalam pelaksanaan memang kalau memang belum berhasil, nanti saya akan ini lagi deh sering-sering lagi yang Bu Neneng. Oke, siap Bu Yen. Oke, terima kasih banyak ya Bu Neng. Iya, sama-sama Bu Yen. Oke deh, dilanjut ya buat modulnya. Iya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas coachesnya hari ini Bu Neneng ya. Saya amati sekilas tadi ada beberapa yang Bu Neneng itu langsung menanyakan bagaimana solusinya. Kalau hemat saya itu akan lebih baik jika sebelum menanyakan menanyakan solusi kepada yang di coachingnya itu ada baiknya menanyakan apakah yang sudah pernah dilakukan terlebih dahulu gitu, sampai akhirnya kan dia tahu kok ternyata yang dulu dia lakukan ternyata belum berhasil gitu. Jadi menggali apa yang sudah dilakukan sebelumnya sama apa juga yang membuat yang dilakukan sebelumnya itu tidak berhasil. Jadi dia sebagai coachesnya nanti dia bisa menganalisis sendiri nih. Jadi nanti baru tuh dia mulai menemukan sebuah solusinya. Kalau menurut saya sih hanya di situ aja, tapi dalam secara strukturalnya dalam coaches ini sangat amat luar biasa ya, sangat baik sekali, dan semoga bisa menjadi coaches yang jam terbangnya lebih tinggi dan bisa memberikan dampak yang lebih baik kepada orang-orang di sekitarnya. Oke, semangat Bu Neneng. Amin. Makasih Pak Adi masukan. Masukannya terima kasih ya Pak Adi. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Bu Neneng. Gimana? Alhamdulillah baik Pak Adi. Pak Adi gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah saya baik-baik dan sehat-sehat dah. Alhamdulillah. Ya nih Pak Adi, saya mau ngobrol-ngobrol boleh nggak? Ada waktu nggak? Ada waktu luang Pak Adi?
Boleh. Silakan Bu Neneng, apa yang mau diobrolkan? Iya, Kira-kira nih apa tujuan Bu Neneng nih dari pertemuan hari ini nih? iya nih Pak Adi, tujuan saya pertemuan kali ini ya, saya sih menginginkan peserta didik saya gitu ya, menjadi tanggung jawab atas tugas-tugas yang ada di sekolah ya, contohnya seperti PR gitu. Jadi mereka itu mengerjakan itu dari motivasi intrinsik yang mereka sendiri, dari bukan hanya dorongan dari orang lain gitu Pak Adi. Oh gitu. Nah, Bu Neneng sudah melakukan apa tuh sebelumnya? Nah, sebelumnya sih saya tuh sudah membuat keyakinan kelas ya, sehingga dengan keyakinan kelas itu mewujudkan apa yang akan mereka terapkan di dalam 1 tahun pembelajaran. Kira-kira apa sih hambatan atau gangguan yang Bu Neneng dapatkan dalam meraih tujuan itu sendiri? Nah, adapun hambatan atau gangguan yang menghalangi saya itu ya, pertama anak-anak kurang bertanggung jawab atas tugas-tugasnya mereka gitu. Jadi belum ada dorongan atau motivasi dalam diri anak itu untuk mengerjakan dengan rasa tanggung jawab gitu Pak Adi. Oh, kira-kira tuh Bu Neneng apa solusi dari hambatan tersebut tuh? Solusinya sih yang di awal tahun ajaran baru itu saya sudah membuat kesepakatan kelas Pak Adi. Nah, Ya. dari kesepakatan itu kita menampung anak-anak kan, apa aja nih buat kesepakatan kelas kita. Nah, terwujudlah keyakinan kelas yang sudah kita yakini itu apa-apa aja untuk anak diterapkan dalam 1 tahun ajaran. Nah, tetapi walaupun keyakinan itu sudah kita buat, nanti apabila dalam perjalanan pembelajaran mau ditambahkan atau dikurangkan ya kita sambil berjalan aja sih Pak Adi. Wah, bagus itu. Nah, kira-kira nih Bu Neneng ada rencana nggak dalam mencapai tujuan tersebut? Punya rencana gimana gitu? Ya, untuk rencana sih Pak Adi kan yang pertama kan sudah membuat kesepakatan kelas ya Bu Adi. Dengan Ya. kesepakatan kelas itu sehingga anak-anak itu dapat menerapkan keyakinan kelas. Lama-kelamaan dengan sendirinya anak itu pasti akan bertanggung jawab gitu. Walaupun karena kan kita sering mengingatkan kan, ayo nak ingat kesepakatan kelas yang sudah kita buat gitu. Dengan lama-kelamaan pasti anak itu akan timbullah rasa tanggung jawab atas dorongan motivasi intrinsik anak sendiri. Dan juga saya itu akan berkolaborasi nih Pak Adi dengan orang tua, karena tanpa dorongan atau motivasi orang tua di rumah mereka kan nggak bisa belajar sendiri gitu kan. Jadi kalau misalnya ada kolaborasi antara orang tua membimbing anaknya di rumah, kita di sekolah, ya insya Allah apa yang kita harapkan berjalan dengan baik gitu Pak Adi. Wah, bagus sekali itu rencananya Bu Neneng. Nah, dari rencana yang Bu Neneng sudah lakukan, yang akan dilakukan itu, ada nggak sih ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bu Neneng tersebut? Kalau ukuran keberhasilan sih ya menurut saya adanya peningkatan ya dari anak yang tadinya mereka tidak mengerjakan tugas gitu, 1-2 orang itu tidak mengerjakan tugas, ya sekarang mereka berubah menjadi mengerjakan tugas-tugas yang ada diberi dari sekolah. Itu sih Pak Adi. Nah, dari rencana aksi Ibu itu, Ibu ada komitmen nggak terhadap rencana aksi tersebut? Komitmennya nih dalam merencanakan aksi tersebut? Untuk komitmen saya sih ya yang tadi saya sudah paparkan, itu melakukan kolaborasi dengan orang tua, karena kan orang tua itu lebih banyak waktunya di rumah ya Pak Dia. Jadi mereka ya memberikan motivasi lah agar anak-anak itu semangat gitu dalam belajar. Nah, sehingga mereka juga dapat bertanggung jawab atas tugas-tugas atau PR yang sudah diberikan oleh sekolah. Wah, bagus tuh. Semoga Bu Neneng bisa berkomitmen ya agar mencapai tujuannya. Nah, untuk siapa tuh yang dapat membantu Ibu tuh dalam menjaga komitmen ini? Kira-kira Yang dapat membantu saya menjaga komitmen ya pasti peran orang tua ya Pak Dia di rumah ya. Karena kalau misalnya kita berjalan sendiri tidak dibantu dengan orang tua dari rumah ya
Iya. kita akan berhasil gitu, tujuan yang akan kita capai gitu Pak Adi. Oke, wah hebat nih, Neneng sudah punya rencana juga. Nah, dalam hal ini kira-kira nih Bu Neneng bagaimana nih dengan tindak lanjutnya dari sesi coaching ini nih nanti nih, atau sesi ngobrol-ngobrol ini nih Bu Neneng ada tindak lanjutnya nggak? Ya Pak Adi, ya mungkin sementara ini ya sampai di sini ya Pak Adi ya. Ya saya mulai ada gambaran nih bagaimana yang akan saya lakukan untuk mencapai tujuan yang saya inginkan. Nah, apabila nanti ketika saya melakukan aksinya, apabila nanti belum berhasil ya saya pasti ingin sharing-sharing lagi atau ngobrol lagi dengan Pak Adi ya, Pak Adi ya. Oke, siap Bu Neneng, Pak nanti Adi. kita bisa saling sharing dan saling mengobrol untuk selanjutnya. Ya, makasih ya Pak Adi. Oke, siap Bu Neneng, semoga rencananya berjalan dengan sukses dan Bu Neneng bisa menjadi guru yang luar biasa. Amin. Makasih Pak Adi. Oke, terima kasih Pak Adi dan Bu Iya. Neneng. Alhamdulillah ya, coach hari ini kita berjalan lancar. Yang Pak Adi bertugas sebagai coachnya juga sudah berusaha menggali potensi dari coachingnya yaitu Bu Neneng, dan juga sudah terlihat juga adanya tahapan-tahapan dari Tirta melalui memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna lah di dalamnya gitu, dan Bu Neneng pun juga sama sebagai coach juga. Mudah-mudahan Pak Adi sebagai coach bisa menerapkan di lingkungan sekolah ya Pak Adi, bisa Siap. teman-teman dan juga murid-murid kita ya. Oke, siap Bu Yani. Terima kasih Bu Yani. Sukses terus Pak Adi. Oke, sukses, semangat. Semangat. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Adi. Bu Yani lagi sibuk gak ya hari ini ya? Enggak juga sih gitu. Kenapa? Saya mau sharing-sharing nih sedikit nih. Oh, boleh. Ini tujuan Pak Adi apa nih? Sharing kali ini. Tujuan saya sih, saya kan ini apa ya, maksudnya suka telat datang ke sekolah. Nah, maksudnya gimana ya supaya kan jarak dari rumah itu agak lumayan, dan memang daerahnya sih agak lumayan macet sih. Bagaimana ya supaya saya bisa ibaratnya memanajemen diri saya sendiri dalam manage waktu supaya tidak telat bersekolah. Kan malu juga kalau saya sebagai guru datang ke sekolah dilihat anak-anak ternyata loh gurunya telat gitu. Maksudnya saya ngomelin anak telat, bapaknya telat gitu. Oh gitu ya gitu. Iya. Nah, kalau Pak Adi itu kira-kira hambatan dan gangguan Pak Adi yang menghalangi ketelatan itu apa? Hambatannya sih kadang ya saya suka bangun siang sih, sebenarnya agak kesiangan. Harusnya kan bangunnya itu sebelum jam 5 atau sebelum subuh, tapi saya selalu bangunnya itu jam 5, beres tahu udah mulai jam 6. Masuk sekolah kan setengah 7 tuh. Nah itu anak-anaknya jam 6 aja atau 6.15 sudah ada di sekolah. Iya, Kalau saya jam ya. Iya, muridnya duluan. Nah, Mana dia? apa yang sudah Pak Adi lakukan nih untuk supaya hambatan tersebut tidak ini apa? Saya sih sudah bikin apa namanya kalau waktunya berdering itu kayak alarm ya mungkin, tapi alarmnya kadang saya udah nyalain setel jam 4, saya lihat jam 4 saya matiin, pura-pura tiduran sebenarnya pengen balik tapi malah jadi tiduran lagi gitu. Jadi kira-kira nih kalau yang sudah Pak Adi lakukan ini dari skala 1 sampai 10 itu posisi Pak Adi itu di mana? Kalau yang suka telat mulu ya saya di 5 itu. Terus kira-kira apa nih strategi apa yang ingin Pak Adi lakukan? Strategi Di 5 apa? Kemarin kan saya udah kasih pakai alarm ya, ternyata masih belum bisa. Ya palingan nanti saya mencoba minta tolong sama istri kali ya buat bangunin ya.
Tapi kalau istri saya misalkan bangunnya siang juga ya bingung juga ya. Telat barengan ya. Telatnya bareng. Prioritas Pak Adi yang pertama itu apa? Ya bangun pagi lah, prioritas itu harus bangun pagi. Soalnya sebelum berangkat ke sekolah itu saya melakukan ada beberapa tuh, misalnya kayak cuci baju, terus kan sholat, terus mandi, sarapan, kayak gitu. Macam-macam ada kegiatan yang dilakukan gitu. Makanya harus bangun lebih pagi harusnya. Iya benar. Komitmen dari Pak Adi sendiri apa tuh buat diri sendiri nih gitu terkait dengan yang Pak Adi rasakan sekarang? Ya komitmennya sih saya pengen, kalau tadi kan sebelumnya kan saya targetin bangun jam 4 malah bangun jam 5. Kayaknya sih nanti komitmennya saya targetinnya harus bangun jam 3 gitu. Paling kalau nanti telat kan bangun jam 4 gitu ya. Jadi artinya nggak begitu. Tapi di awal saya lebih awal jam 3 gitu. Karena kemarin sebelumnya komitmen bangun jam 4 atau bangun jam 5. Seperti itu sih Bu Yani. Oke. Jadi kalau yang buat supaya komitmen Pak Adi terjaga ini kira-kira nih menurut Pak Adi siapa yang bisa ngebantu Pak Adi gitu buat supaya benar-benar terjaga nih komitmen yang sudah Pak Adi buat? Ya komitmen ini sih ya tadi sebelumnya saya palingan sama istri. Nanti kalau istri misalkan sama juga bangun siang, nanti saya coba ngobrol dengan mertua saya nih biar dibangunin juga, karena mertua saya memang bangunnya tuh selalu jam 3 terus. Saya kan masak buat sarapan sama buat makan ke sekolah seperti itu. Dan ada alarm alami juga sih anak-anak, kadang juga bangun jam 1, jam 2. Paling kalau udah bangun jam 2 atau jam 3 ya saya sepertinya nggak usah langsung tidur lagi, mungkin beres-beres atau baca buku kali ya. Nah, jadi dari semua yang sudah tadi Pak Adi ceritain nih, apa nih tindak lanjut yang akan Pak Adi lakukan setelah coaching ini? Besoknya atau ke depannya saya akan mencoba nih, seminggu ke depan saya coba dengan berbicara dengan istri dan mertua saya supaya saya dibangunkan jam 3, dan saya juga berkomitmen untuk bangun bisa jam 3 gitu, dan alarmnya mungkin saya setel jam 3 dan sepertinya harus dibunyikan sampai berapa kali supaya bangun benar-benar jam 3 gitu. Tapi kalau seandainya setelahnya jam 4 pun masih oke gitu kan, jadi nggak telat kayak sebelumnya bangun jam 5 berangkat jam 6. Kalau misalkan bangun jam 3 berangkat jam 4 pagian juga ya Bu Yani ya. Iya, berarti keren banget. Berarti nanti kita bertemu lagi kan nih setelah ini, apa ada coaching selanjutnya? Harusnya nih Bu Yani harus ketemu, karena kan saya mencoba dulu nih seminggu nih berhasil enggak. Kalau misalkan seminggu nggak berhasil ya mungkin saya harus ngobrol lagi nih, baru sharing lagi nih solusi yang saya buat ini kok ternyata masih ada kendala juga gitu Bu Yani. Bu Yani nggak bosan-bosan kan kalau saya suka sharing? Enggak lah, buat Pak Adi kita saling sharing ya, kolaborasi kita mah gitu. Oke, boleh kita saling sharing. Bu Yani terima kasih Bu Yani, cocok lah Bu Yani jadi kepala sekolah. Bisa aja Pak Adi. Dilanjut Bu Neneng. Bu Yen, nah Bu Yen tadi sebagai coach sudah bagus nih Bu Yen ya. Sudah banyak ya pertanyaan-pertanyaan pemantik yang Bu Yani utarakan tadi untuk Pak Adi, dan juga Bu Yani sudah menggali ide-ide apa yang Pak Adi akan lakukan ya untuk mendapatkan jalan keluar dalam permasalahan Pak Adi. Nah, semoga Bu Yani dapat mengaplikasikan coaching ini di sekolah Bu Yani ya, dan juga menjadi mentor yang hebat. Ya, semangat Bu Yani, semangat. Terima kasih Bu Neneng. Sami-sami Bu Yen.